Fix miskin 2026 kedengarannya kasar, bahkan mungkin menakutkan. Tapi coba jujur sebentar sama diri sendiri, bro. Pernah nggak lu ngerasa uang itu makin lama makin susah ditahan? Bukan karena lu nggak kerja, bukan karena lu males, tapi karena setiap kali uang datang, selalu ada sesuatu yang diam-diam menariknya pergi lagi, lebih cepat dari yang lu sadari. Sekarang bayangin ini. Lu bangun pagi, kerja seperti biasa. Gaji masuk, ada rasa lega. Tapi belum seminggu, uang itu udah mulai terkikis. Tagihan, cicilan, kebutuhan, gaya hidup kecil yang kelihatannya sepele, semuanya seperti punya jalur masing-masing untuk keluar dari hidup lu. Dan yang lebih aneh, lu nggak pernah benar-benar sadar kemana sebagian uang itu hilang. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Atau memang ada sistem yang bekerja lebih rapi dari yang kita kira? Dulu, ratusan tahun lalu, ada sistem yang dibuat oleh penjajah untuk menguras kekayaan rakyat tanpa mereka sadar. Sistem itu bukan cuma soal kekerasan, tapi soal kontrol. Tentang bagaimana membuat seseorang tetap bekerja, tetap berharap, tapi tidak pernah benar-benar memiliki kebebasan finansial. Dan sekarang, banyak orang mulai merasa, pola itu seperti terulang lagi. Bedanya, hari ini tidak ada cambuk, tidak ada penjajah yang terlihat. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih halus, lebih rapi, dan mungkin lebih sadis. Pajak. Bukan pajaknya yang jadi masalah utama, tapi cara kita tidak pernah benar-benar diajarkan memahami aliran uang kita sendiri. Kita diajarkan bekerja, tapi tidak diajarkan menjaga. Kita diajarkan mencari, tapi tidak diajarkan mempertahankan. Dan disitulah permainan dimulai. Lu pernah sadar nggak, bro? Kalau uang yang lu hasilkan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar milik lu sepenuhnya. Sebelum sampai ke tangan lu, sudah ada potongan. Setelah sampai ke tangan lu, ada lagi yang harus keluar. Dan sisanya, kalau tidak dijaga, dia akan habis dengan cara-cara yang bahkan lu anggap normal. Makan di luar, beli hal kecil, upgrade ini itu. Gaya hidup yang pelan-pelan naik tanpa lu sadari. Dan di titik itu, tanpa terasa, lu bukan lagi mengendalikan uang, tapi uang yang mengendalikan keputusan hidup lu. Inilah yang jarang dibicarakan, bahwa kemiskinan modern bukan selalu karena tidak punya uang, tapi karena tidak punya kendali. Dan tahun 2026, banyak orang akan mulai merasakan dampaknya lebih dalam. Bukan karena tiba-tiba jadi miskin, tapi karena selama ini mereka hidup tanpa sistem, tanpa kesadaran, tanpa arah yang jelas dalam mengelola rezeki. Mereka bekerja lebih keras, tapi tidak pernah benar-benar maju. Mereka mendapatkan lebih banyak, tapi merasa selalu kurang. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak tahu di mana letak kesalahannya. Jadi sekarang gua tanya sama lu, bro. Kalau semua ini terus berlanjut, tanpa perubahan cara berpikir, tanpa perubahan cara mengelola uang, apakah lu yakin masa depan lu akan berbeda dari hari ini? Atau jangan-jangan lu hanya sedang berjalan pelan, menuju titik yang sama, yaitu tetap kekurangan, meskipun sudah berjuang sekuat tenaga? Ini bukan soal takut, ini soal sadar, karena kebenaran yang paling pahit adalah ini. Bukan dunia yang membuat seseorang tetap miskin, tapi cara dia melihat, memperlakukan, dan menjaga uangnya sendiri. Itulah yang diam-diam menentukan segalanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling gak enak, bro. Tapi justru paling penting. Masalahnya bukan di luar sana, bukan di pajak, bukan di pemerintah, bukan di keadaan. Masalah utamanya ada di kebiasaan kita sendiri yang selama ini kita anggap wajar. Lu sadar nggak, bro, betapa seringnya kita menghabiskan uang bukan karena butuh, tapi karena pengen. Diskon dikit, check out. Lihat orang lain punya, ikut beli. Lagi capek, pelarian ke makanan, nongkrong, atau hal-hal kecil yang kalau dikumpulin, ternyata besar. Dan yang lebih parah, kita selalu punya alasan. Gue kerja capek, wajar dong nikmatin. Cuma sekali-sekali kok. Masih ada gaji bulan depan. Padahal di balik semua itu, ada satu pola yang terus berulang. Uang masuk, habis, nunggu gajian, ulang lagi. Tanpa sadar, hidup kita muter di lingkaran itu terus. Ini yang disebut jebakan konsumtif. Halus, tapi mematikan pelan-pelan. Lu nggak merasa miskin, tapi juga nggak pernah benar-benar punya. Dan yang bikin makin dalam, kebanyakan orang nggak punya tabungan. Iya bro, keras tapi nyata. Banyak yang hidup dari gaji ke gaji. Kalau tiba-tiba ada masalah, sakit, kehilangan kerjaan, kebutuhan mendadak, langsung goyah. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak pernah diajarin pentingnya menyimpan. Yang ada justru kebalik. Semakin besar penghasilan, semakin besar gaya hidup. Naik motor jadi mobil, ngopi biasa jadi lifestyle, kebutuhan berubah jadi gengsi.
Dan di situ, uang habis tanpa bekas. Belum lagi soal investasi. Banyak orang takut mulai. Takut rugi, takut salah, takut ditipu. Akhirnya, mereka memilih diam. Padahal diam juga keputusan, dan seringkali itu keputusan yang paling mahal. Karena saat uang hanya disimpan tanpa berkembang, nilainya pelan-pelan tergerus. Dan waktu, jalan terus. Lu kehilangan kesempatan tanpa sadar. Tapi ada satu masalah yang paling dalam, bro. Yang jarang diakui. Mental miskin. Bukan soal jumlah uang, tapi cara berpikir. Pikiran yang selalu merasa kurang. Pikiran yang fokus ke hari ini saja. Pikiran yang takut ambil langkah lebih besar. Contohnya, gue mah gini-gini aja. Orang kaya beda nasib. Yang penting cukup. Kalimat-kalimat itu kelihatan sederhana, tapi diam-diam mengunci masa depan. Karena saat seseorang sudah percaya dia nggak bisa lebih, dia bahkan nggak akan mencoba. Dan disitulah permainan sebenarnya terjadi. Lu kerja keras, tapi pola pikir lu nahan lu di tempat yang sama. Lu punya peluang, tapi rasa takut bikin lu mundur. Lu punya waktu, tapi lu pakai untuk hal-hal yang nggak membangun. Dan tanpa sadar, tahun demi tahun lewat, nggak ada perubahan berarti. Hidup tetap di titik yang sama, atau bahkan pelan-pelan turun. Yang lebih menyakitkan lagi, banyak orang baru sadar saat sudah terlambat. Saat umur bertambah, tapi tabungan kosong. Saat tenaga berkurang, tapi tanggungan bertambah. Saat kesempatan datang, tapi sudah tidak siap. Dan di titik itu, baru terasa bahwa semua keputusan kecil di masa lalu ternyata punya dampak besar. Jadi jujur aja sama diri sendiri, bro. Apakah selama ini lu benar-benar mengelola uang, atau cuma membiarkan uang datang dan pergi sesuka hati? Karena kalau jawabannya yang kedua, maka sekeras apapun lu kerja, hasilnya akan tetap sama. Capek, tapi nggak kemana-mana. Semua orang punya titik balik, bro. Tapi nggak semua orang sadar ketika momen itu datang. Kadang bentuknya sederhana, nggak dramatis, nggak ada tanda besar. Cuma satu kejadian kecil yang tiba-tiba bikin lu mikir lebih dalam dari biasanya. Bisa jadi saat saldo rekening tinggal sisa sedikit, padahal baru pertengahan bulan. Atau saat ada kebutuhan mendadak, tapi lu nggak punya pegangan sama sekali. Atau mungkin saat lu lihat orang lain yang dulu setara dengan lu, sekarang hidupnya sudah jauh melesat. Dan di situ ada rasa yang nggak bisa dibohongi. Bukan iri, tapi sadar. Kenapa hidup gue gini-gini aja? Itu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam. Karena untuk pertama kalinya, lu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melihat ke dalam diri sendiri. Dan disitulah awal perubahan terjadi. Gua pernah ada di titik itu juga, bro. Ngerasa capek. Bukan capek kerja, tapi capek karena nggak ada hasil yang berubah. Setiap bulan terasa sama, setiap tahun terasa cuma pengulangan. Sampai akhirnya gua sadar satu hal yang pahit. Masalahnya bukan di seberapa banyak uang yang masuk, masalahnya di cara gua memperlakukan uang itu. Di situ mulai kebuka satu demi satu. Ternyata selama ini gua kerja keras, tapi nggak punya sistem. Uang datang, langsung dipakai. Nggak ada yang dijaga, nggak ada yang ditumbuhkan. Dan lebih parahnya lagi, semua itu gua anggap normal. Padahal, itu yang bikin gua stuck. Dari situ, pelan-pelan pola pikir mulai berubah. Gua mulai ngerti bahwa uang itu bukan cuma alat untuk dibelanjakan, tapi energi yang harus diarahkan. Kalau lu nggak ngarahin dia bakal lari kemana aja. Dan satu hal yang paling ngebuka mata, uang selalu mengikuti disiplin, bukan keinginan. Selama hidup cuma ngikutin keinginan, hasilnya pasti bocor. Mau gaji berapapun, akan selalu kurang. Tapi saat mulai disiplin, walaupun kecil, hasilnya terasa beda. Gue juga mulai ngerti, kayak itu bukan soal keberuntungan, bukan soal hoki, tapi pola, kebiasaan yang diulang terus-menerus. Cara berpikir yang konsisten, keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Dan yang paling penting, tanggung jawab. Banyak orang pengen punya uang banyak, tapi nggak siap tanggung jawabnya. Padahal uang besar butuh kontrol yang besar juga. Kalau dari kecil aja udah berantakan, gimana mau naik level? Di situ gue juga mulai sadar satu hal lagi. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Karena uang bisa dicari lagi, tapi waktu nggak bisa diulang. Dan selama ini, banyak waktu kebuang untuk hal-hal yang nggak membawa kemajuan. Scroll nggak jelas, nongkrong tanpa arah, ngabisin energi untuk hal yang nggak membangun. Padahal, kalau waktu itu dipakai untuk belajar, ningkatin skill atau cari peluang, hidup bisa beda. Perubahan itu nggak langsung besar, bro. Awalnya kecil. Sadar dulu. Berhenti sejenak. Ngeliat hidup dengan jujur. Dan berani ngaku, iya, selama ini gue salah.
Itu berat, tapi justru itu pintu awal. Karena tanpa kesadaran, nggak akan ada perubahan. Dan tanpa perubahan, masa depan cuma akan jadi pengulangan dari hari ini. Jadi kalau sekarang lu mulai ngerasa ada yang nggak beres, jangan diabaikan. Bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu tanda bahwa sudah waktunya lu bangun, bro. Bukan cuma dari tidur, tapi dari cara hidup yang selama ini bikin lu jalan di tempat. Setelah sadar, pertanyaan berikutnya selalu sama, bro. Terus harus mulai dari mana? Karena jujur aja, sadar tanpa tindakan itu percuma. Lu bisa ngerti semua konsep, tapi kalau nggak dijalanin, hidup lu tetap di tempat yang sama. Jadi sekarang kita nggak bahas teori, kita bahas langkah nyata. Langkah yang kelihatannya sederhana, tapi kalau dijalankan konsisten, bisa mengubah arah hidup lu pelan-pelan. Langkah pertama, kendalikan pengeluaran. Ini dasar dari semuanya. Bukan berarti lu harus hidup menderita, bukan berarti nggak boleh nikmatin hasil kerja. Tapi lu harus tahu, mana kebutuhan, mana keinginan. Setiap uang keluar, harus sadar. Bukan impuls, bukan karena emosi. Karena jujur bro, kebocoran terbesar itu bukan dari hal besar, tapi dari yang kecil-kecil, yang dianggap sepele. Dan anehnya, justru itu yang paling sering diulang. Mulai sekarang, tanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Ini gue butuh, atau cuma pengen? Kalau jawabannya cuma pengen, tahan. Disitulah latihan disiplin dimulai. Langkah kedua, simpan minimal 20%. Berapapun penghasilan lu, sisihkan dulu. Bukan sisa yang ditabung, tapi tabungan yang didahulukan. Ini mindset yang beda. Orang biasa nunggu ada sisa. Orang yang mulai sadar, nyisihin dulu di awal. Dan ini bukan soal jumlah, tapi kebiasaan. Karena saat lu terbiasa menyimpan, lu sedang melatih diri untuk menghargai uang. Langkah ketiga, mulai investasi, sekecil apapun. Jangan nunggu kaya dulu baru investasi. Justru investasi yang bikin lu punya peluang jadi lebih baik. Sekarang banyak pilihan. Mau yang aman, mau yang bertahap, semua bisa disesuaikan. Yang penting mulai dulu, karena waktu itu faktor paling kuat dalam pertumbuhan uang. Semakin cepat mulai, semakin besar efeknya. Dan ingat, diam itu juga risiko. Langkah keempat, tingkatkan skill. Ini yang sering dilupakan. Banyak orang fokus hemat, tapi lupa meningkatkan kapasitas diri. Padahal penghasilan itu sangat tergantung dari nilai yang bisa lu berikan. Kalau skill lu biasa aja, penghasilan juga akan mentok. Tapi kalau skill lu naik, peluang terbuka lebih luas. Belajar hal baru, asah kemampuan, gunakan waktu lu untuk sesuatu yang punya nilai jangka panjang. Karena di dunia sekarang, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Langkah kelima, atur cash flow. Lu harus tahu kemana uang lu pergi. Buat catatan sederhana. Masuk berapa, keluar kemana. Jangan sampai lu kerja tiap hari, tapi nggak tahu arah aliran uang sendiri. Karena uang tanpa arah, pasti habis. Tapi uang yang diarahkan, bisa tumbuh. Dan di titik ini, ada satu momen yang biasanya mulai terasa. Momen di mana hidup lu mulai berubah. Pelan, tapi pasti. Lu mulai punya kontrol, mulai punya pegangan, mulai ngerasa, oh ternyata bisa ya. Itu bukan karena lu tiba-tiba jadi kaya, tapi karena lu sudah naik level. Dari yang sebelumnya dikendalikan keadaan, menjadi orang yang mulai mengendalikan hidupnya sendiri. Dan percaya atau enggak, di situ rasa percaya diri muncul. Bukan dari gaya, tapi dari kendali, dari disiplin, dari kesadaran bahwa setiap keputusan kecil yang lu ambil sedang membentuk masa depan. Jadi jangan tunggu sempurna bro, mulai aja dulu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Akhirnya kita sampai di satu titik yang paling jujur, bro. Semua yang tadi dibahas, tentang pajak, tentang sistem, tentang kerasnya dunia, itu memang nyata. Tapi ada satu hal yang jauh lebih menentukan dari semuanya. Cara lu hidup, cara lu melihat uang, dan cara lu memperlakukan rezeki yang sudah ada di tangan lu. Karena sekeras apapun dunia di luar sana, kalau di dalam diri lu sudah tertata, lu nggak akan mudah goyah. Tapi sebaliknya, seman apapun keadaan lu hari ini, kalau cara lu salah, pelan-pelan semuanya bisa runtuh tanpa terasa. Ini bukan soal kaya atau miskin semata, ini soal arah hidup. Lu mau terus hidup dalam pola lama, atau mulai membangun pola baru? Karena kenyataannya sederhana, rezeki itu bukan cuma dicari, rezeki itu dijaga. Banyak orang mati-matian mengejar uang, tapi lupa mempertahankan. Begitu dapat, langsung habis. Begitu naik, langsung lengah. Dan akhirnya, kembali lagi ke titik awal. Seperti lingkaran yang nggak pernah selesai. Tapi orang yang benar-benar paham, dia akan memperlakukan uang dengan cara yang berbeda. Bukan dengan emosi, bukan dengan gengsi, tapi dengan kesadaran.
Dia tahu kapan harus menggunakan, dia tahu kapan harus menahan, dan dia tahu bahwa setiap rupiah yang dia pegang adalah amanah, bukan sekedar angka. Dan disitulah letak perbedaannya, bro. Orang yang terus kekurangan biasanya hidup mengikuti keinginan. Apa yang dilihat, ingin dimiliki. Apa yang dirasakan, ingin dipuaskan. Tanpa filter, tanpa kendali. Sementara orang yang mulai bertumbuh, dia hidup dengan prinsip. Dia punya batas, dia punya arah. Dan walaupun pelan, hidupnya terus naik. Bukan karena hoki, tapi karena konsistensi. Karena disiplin yang mungkin tidak terlihat orang lain, tapi dampaknya nyata. Sekarang coba lu diam sebentar, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri dengan jujur. Selama ini, uang yang datang ke hidup lu, apakah benar-benar lu jaga, atau cuma numpang lewat? Karena jawaban dari pertanyaan itu adalah gambaran masa depan lu. Kalau hari ini lu masih menganggap enteng, masih merasa nanti aja berubah, maka jangan kaget kalau 2026 datang dan hidup lu masih sama atau bahkan lebih berat. Tapi kalau hari ini lu mulai sadar, mulai memperbaiki hal kecil, mulai disiplin walaupun belum sempurna, percaya satu hal ini, masa depan lu tidak akan sama. Karena hidup itu mengikuti arah, dan arah itu dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang lu ambil setiap hari. Jadi jangan tunggu waktu yang tepat, jangan tunggu keadaan ideal, karena itu nggak akan pernah datang. Yang ada cuma sekarang, dan keputusan yang lu ambil di momen ini. Ingat baik-baik, bro. Uang itu tidak pernah salah. Dunia juga tidak pernah sepenuhnya jahat. Yang sering jadi masalah adalah manusia yang tidak sadar. Tidak sadar bagaimana dia hidup, tidak sadar bagaimana dia mengelola, dan tidak sadar bahwa dia sedang berjalan menuju arah yang salah. Jangan jadi orang itu. Mulai sekarang, jaga apa yang lu punya. Hargai setiap rezeki sekecil apapun, dan bangun hidup lu dengan kesadaran. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar uang yang menentukan nasib lu, tapi seberapa bijak lu menjaganya. Dan disitulah, takdir mulai berubah.